Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan membahas praktikum mengenai penentuan angka atau bilangan peroksida. Submateri yang akan kami bahas di sini yang pertama yaitu pengertian kadar lemak atau hidrolisis lemak, yang kedua metode yang digunakan, yang ketiga prinsip kerja alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah penentuan kadar lemak, dan yang terakhir, analisis hidrolisis dan oksidasi lemak dengan alat dan metode tersebut. Untuk yang pertama yaitu pengertian kadar lemak atau hidrolisis lemak. Reaksi hidrolisis lemak atau lipolisis adalah reaksi pelepasan asam lemak bebas atau free fatty acid dari gliserin dalam struktur molekul lemak. Reaksi hidrolisis dapat dipicu oleh adanya aktivitas enzim lipase atau pemanasan yang menyebabkan pemutusan ikatan ester dan pelepasan asam lemak bebas. Setiap pelepasan satu molekul asam lemak bebas memerlukan satu molekul air. Yang kedua yaitu metode yang digunakan. Cara yang sering digunakan untuk menentukan angka peroksida adalah dengan metode titrasi iodometri. Kerusakan minyak akan mempengaruhi kualitas dan nilai gizi makanan yang digoreng. Pemanasan minyak goreng dengan suhu yang sangat tinggi akan menyebabkan sebagian minyak teroksidasi. Minyak yang rusak akibat proses oksidasi akan menghasilkan makanan berwarna kurang menarik dan rasa yang tidak enak, serta kerusakan beberapa vitamin dan asam lemak esensial di dalam minyak. Proses oksidasi tersebut terjadi saat minyak tersebut mengalami kontak dengan sejumlah oksigen. Reaksi oksidasi juga akan menimbulkan bau tengik pada minyak dan lemak. Selain menimbulkan bau tengik, radikal bebas juga dapat terbentuk akibat oksidasi yang mempunyai dampak merusak sel dan jaringan tubuh. Hal ini disebabkan radikal bebas bersifat sangat reaktif. Proses penentuan bilangan peroksida ini dikatakan sebagai proses iodometri karena iodium yang akan dititrasi oleh larutan tiosulfat berasal dari proses reaksi redoks, yaitu oksidasi larutan kalium iodida oleh senyawa peroksida yang berperan sebagai oksidator. Oleh karena itu, senyawa yang terjadi dikatakan titrasi tidak langsung. Yang ketiga yaitu prinsip kerja alat dan bahan. Sampel dalam larutan pelarut minyak direaksikan dengan Ki. Iodium yang dibebaskan dititrasi dengan natrium tiosulfat dengan penambahan indikator amilum sehingga terbentuk warna biru, di mana warna biru ini dititrasi dengan natrium tiosulfat sehingga warna biru menjadi hilang. Yang keempat yaitu langkah-langkah penentuan kadar lemak. Preparasi minyak. Minyak yang akan dipakai sebagai bahan analisa terlebih dahulu dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebelum dipakai dan dipakai untuk menggoreng ikan. Setelah dipisahkan dan dipakai untuk menggoreng ikan sebanyak 3 kali penggorengan, minyak tersebut dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisa. Selanjutnya adalah analisa bilangan peroksida. Peralatan yang dibutuhkan yang pertama yaitu neraca analitik, yang kedua Erlenmeyer 250 ml, yang ketiga biuret, dan yang terakhir pipet volume 30 ml. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu larutan asam asetat dengan kloroform. Campurkan 3 bagian asam asetat dengan 2 bagian kloroform. Yang kedua, larutan kalium iodida jenuh. Yang ketiga, larutan sodium tiosulfat. Dan yang ketiga, larutan indikator. Untuk prosedur yang pertama yaitu timbang sampel sebanyak 0,05 gram ke dalam Erlenmeyer yang tertutup. Kemudian, tambahkan 30 ml larutan campuran asam asetat dengan kloroform. Yang ketiga, aduk hingga semua sampel larut. Yang keempat, tambahkan 0,5 ml larutan kalium iodida jenuh dengan pipet tetes. Yang kelima, kocok Erlenmeyer tersebut selama 1 menit. Kemudian, tambahkan 30 ml aquades. Yang ketujuh, titrasi dengan larutan natrium tiosulfat secara konstan dan kocok dengan baik sampai warna kuning hampir hilang atau berwarna kuning pucat. Dan yang terakhir, tambahkan larutan kanji dan lanjutkan titrasi dengan tetap dikocok sampai titik akhir titrasi untuk membebaskan semua iodin yang berada di lapisan kloroform. Tambahkan setetes demi setetes larutan natrium tiosulfat sampai warna birunya menjadi hilang. Adapun submateri yang terakhir yaitu analisis hidrolisis dan oksidasi lemak dengan alat dan metode tersebut. Peroksida terbentuk pada tahap inisiasi oksidasi.
sebuah atom hidrogen yang terikat pada suatu atom karbon yang letaknya di sebelah atom karbon lain yang mempunyai ikatan rangkap dapat disingkirkan oleh suatu energi kuantum sehingga membentuk radikal bebas. Pada tahap inisiasi oksidasi ini, hidrogen diambil dari senyawa asam lemak tidak jenuh menghasilkan radikal bebas. Molekul-molekul minyak mengandung radikal bebas mengalami oksidasi. Kemudian radikal ini bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi atau peroksida aktif, yang selanjutnya dapat membentuk hidroperoksida bersifat sangat tidak stabil dan mudah pecah menjadi senyawa dengan rantai karbon yang lebih pendek, sehingga dapat mengambil hidrogen dari molekul lain yang tidak jenuh, menghasilkan peroksida dan radikal bebas yang baru. Hal ini dipercepat oleh radiasi tinggi, energi panas, katalis logam, atau enzim. Senyawa dengan rantai C lebih pendek ini adalah asam-asam lemak, aldehid-aldehid, dan keton yang bersifat volatil dan menimbulkan bau tengik pada lemak. Sekian video animasi mengenai praktikum penentuan bilangan peroksida dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan penyampaian mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.